Sejak abad ke-15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudra untuk menemukan dunia baru. Penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa di Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Berselang 2 abad setelah Perang Salib usai, kota Konstantinopel yang saat ini menjadi Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani atau Ottoman. Hal ini adalah kabar buruk bagi kerajaan-kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua Asia dan Eropa. Bangsa-bangsa Eropa kemudian mengarahkan para pelautnya untuk berlayar mengarungi samudra demi mencari jalur perdagangan baru, sekaligus menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Bangsa Spanyol dan Portugis adalah pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang mereka sebut sebagai dunia timur. Menyusul Portugis, orang-orang Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Nusantara pada tahun 1521, jauh sebelum bangsa Belanda menginjakan kaki di Nusantara. Menjelang akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugis sama-sama berambisi menguasai wilayah lain di dunia. Untuk menjaga kerukunan di antara keduanya, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi wilayah di luar Eropa menjadi 2 bagian. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sementara bagian barat dikuasai oleh Spanyol. Bangsa Spanyol pun memulai penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah menuju ke arah barat. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Setelah itu, Spanyol kembali mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Fernando de Magallanes atau Ferdinand Magellan yang akhirnya tiba di Filipina pada bulan April 1521. Namun, karena Magellan terbunuh di Filipina, ekspedisi dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Delcano yang mengarahkan kapalnya ke selatan. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Kapten Juan Sebastian Delcano untuk pertama kalinya datang ke Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku disambut baik oleh kerajaan Tidore yang tengah bermusuhan dengan Portugis yang lebih dahulu bersekutu dengan Ternate. Sebaliknya, Portugis menganggap kehadiran Spanyol sebagai ancaman bagi monopoli perdagangannya. Selain itu, Portugis menuding Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas karena Maluku telah menjadi wilayah kekuasaannya. Namun, Spanyol memutuskan dan memantapkan klaim dan bersikeras bahwa wilayah Maluku bagian dari kekuasaannya. Oleh karena itu, persaingan di antara keduanya pun terjadi dan peperangan tidak dapat dihindarkan lagi. Demi memenangkan persaingan dalam perdagangan rempah, orang-orang Spanyol mendekati Kesultanan Tidore, rival Kesultanan Ternate, yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Portugis. Buntut dari koalisi-koalisi ini adalah permusuhan Ternate dan Tidore yang makin memanas, karena telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di belakangnya. Perang pun tak dapat terelakkan. Pada pertempuran tersebut, Portugis menang atas Spanyol. Bangsa Spanyol pun mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kekalahan dalam perang ini tak serta-merta menjadi penyebab utama mundurnya bangsa Spanyol dari Nusantara. Pertikaian antara Spanyol dan Portugis berakhir setelah diadakan perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Lewat perjanjian ini, Portugis tetap melaksanakan aktivitas perdagangan di Maluku. Sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan operasinya di Filipina. Perjanjian Saragossa sekaligus menandai berakhirnya masa pendudukan bangsa Spanyol di Nusantara yang terbilang singkat. Dengan begitu, penjajahan Spanyol di Nusantara telah gagal sebelum dimulai. Pemirsa, kekayaan negeri ini sungguh merupakan anugerah Sang Pencipta yang harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti kaum imperialis berhenti melakukan penjajahan. Penjajahan gaya baru dengan model atau pola melalui lembaga-lembaga dunia dengan sistem yang mereka ciptakan dan kendalikan patut diwaspadai.
Sehingga kemerdekaan yang telah dirintis para pahlawan merupakan kemerdekaan sejati bangsa Indonesia.